Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 demikian bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para sedherek ingkang kinasih, gegayutan kalian wulan budaya, sumangga kita mirengaken ugi sabdanipun Gusti lumantar basa Jawi ingkang mekaten surasipun Matius bab gangsal ayat 13 dumugi ayat 16. Matius bab gangsal ayat 13 dumugi 16 mekaten surasipun. Kowe iku padha dadi uyahing bumi. Layan uyah iku ilang asine, apa kang kanggo mulihake asine? Wis ora ana gunane meneh, kejaba mung dibuang lan diidak-idak ing wong. Kowe iku padha dadi pepadhanging jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora bisa kaling-kalingan. Lan meneh wong nyumet dian iku ora banjur dikerukupi tampa, nanging ditumpangake ing jodhok supaya bisa madangi wong sak omah kabeh. Semono uga padangmu ya sorotna marang wong, supaya iku padha sumurup marang tindak tambendukmu kang becik, temah padha ngluhurake ramamu kang ana ing swarga. Mekaten sabdanipun Gusti, demikianlah firman Tuhan. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Saudara, setiap kali anggota jemaat atau orang datang berkonsultasi, maka yang saya lihat lebih dahulu adalah wajahnya. Saya bukan lihat tangannya, bukan lihat kakinya, bukan lihat yang lain. Kenapa? Karena wajah itu menunjukkan apa yang ada di dalam hidup orang tersebut. Saya menggambarkannya dua. Orang-orang yang datang itu bisa berwajah semangka atau berwajah pepaya. Yang berwajah semangka itu adalah orang yang datang memberi kabar baik dan apa yang disampaikan itu penuh dengan sukacita. Biasanya yang demikian ini sekali konsultasi selesai. Tetapi yang satunya, wajah pepaya, nah ini wajah orang susah. Biasanya berseri, tidak cukup banyak sekali datang tetapi beberapa kali datang lagi, dan datang lagi. Ketahuilah saudara, bahwa wajah kita ini adalah hidup kita. Saudara mau menutupinya dengan apa saja, satu saat akan terbaca. Oh, ini orang sedang susah. Oh, ini ternyata orang kaya, tapi penampilannya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Memang kita dipanggil untuk menjadi seperti itu. Saudara ingat saja kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu di atas. Di sana ada benda-benda terang, matahari, bulan, bintang-bintang. Bumi ada di bawah. Di sana ada daratan dan lautan. Garam itu berasal dari lautan. Nah, kita juga ditempatkan Tuhan di bumi. Dikatakan dalam firman Tuhan pada kitab Kejadian itu, bumi pada awalnya belum berbentuk, kosong, gelap gulita,
yang ada hanya roh Allah melayang-layang. Sabda Allah yang pertama kali diucapkan adalah, jadilah terang. Dan terang itu dipisahkan dari gelap. Pilihan hidup ini sebenarnya hanya dua. Mau terang atau mau gelap. Tidak ada abu-abu. Mau putih atau mau hitam, titik. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan berkata demikian karena apa? Karena dirinya sendiri adalah terang dunia, terang yang sejati. Di dalam Injil Yohanes ditulis sampai 3 kali. Yesus mengatakan dirinya adalah terang. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 12 ayat 46. Hari ini secara khusus kita akan merenungkan kenapa kita orang-orang Kristen disebut Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang letaknya di atas gunung, kota itu bisa dilihat dengan jelas dari arah mana saja. Juga digambarkan yang berikutnya pelita. Pelita itu bentuknya seperti perahu kecil dengan sumbu yang mengapung dalam minyak. Pelita itu digantungkan di kaki dian. Kaki dian itu apa, saudara? Itu potongan dahan kayu. Potongan dahan kayu yang begini, ada begininya. Lalu ditaruh di situ. Kalau penghuni rumah itu pergi, maka pelita itu ditutup dengan alat yang terbuat dari tanah liat. Apinya tetap menyala. Saudara ingat, zaman itu untuk menyalakan api itu luar biasa sukarnya, karena belum ada korek api. Nah, Alkitab mengatakan kalau pelita itu ditutupi gantang. Nah, ini gantang ini apa lagi? Gantang itu adalah kalau zaman dulu belum ada timbangan, maka orang beli semacam beras dan sebagainya, biji-bijian itu ditakar dengan alat yang namanya gantang. Bentuknya lebar, jadi kalau pelita yang kecil itu ditutup dengan gantang, ya sudah. Bisa jadi malah tidak kelihatan dan mati nyala apinya. Gambaran ini sebenarnya mengajak kita untuk merenung. Kita tuh mau seperti kota di puncak gunung, atau seperti pelita yang ditutupi dengan tutup yang tidak semestinya. Yesus mengatakan di ayat 16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Semono uga padangmu ya sorotno marang wong, supaya iku padha sumurup marang tindak tandukmu kang becik, temah padha ngluhurake ramakmu kang ana ing swarga. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Urip iku urup. Urup itu menyala. Nah, saudara, yang pertama, hidup itu harus memiliki pencapaian. Hidup harus memiliki pencapaian. Setiap kali Presiden Jokowi menanyai anak sekolah yang ditanyakan cita-citanya, selalu berkata, apa cita-citamu kelak? Nah, yang baru viral akhir-akhir ini di medsos adalah anak yang menjawabnya mau jadi pendeta. Nah, ini cita-cita. Pencapaian itu adalah angan-angan, visi, target ke depan. Hidup tanpa pencapaian sia-sia. Hidup tanpa pencapaian itu akan dijalani asal hidup atau asal mengalir. Dalam hidup beriman pun ada pencapaian. Pertanyaan untuk kita adalah, saya ini mau menjadi orang Kristen yang bagaimana? Yang pokoknya setiap minggu ke gereja, selalu memberikan persembahan, tidak ini dan itu, saya ikut pelayanan, atau kita punya pencapaian yang jauh? Yang benar adalah, setelah pencapaian yang satu berhasil, maka kita harus lanjutkan lagi. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Yesus meminta pengikutnya memiliki pencapaian yang tinggi.
Kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Digambarkan sebuah kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Harus ada peningkatan sesuai dengan umur kita yang bertambah. Pengetahuan iman kita, pengetahuan Alkitab kita, perilaku kita, perubahan hidup yang makin nyata, itu harus ditunjukkan kepada dunia. Pencapaian itu disebut terang dunia. Dan orang Kristen tidak boleh redup, harus menyala terus. Harus menyala terus. Orang Kristen tidak boleh menyerah di tengah jalan. Tidak boleh mutung, tidak boleh tersinggung, kecewa, lalu berhenti beriman, bahkan pindah keyakinan. Ini bukan pencapaian, tapi orang Kristen yang capek. Dalam pencapaian itu yang dipikirkan adalah saya harus menjadi orang Kristen yang berkualitas. Berkualitas. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan menghendaki saya sempurna. Di dalam Matius 5 ayat 48, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Mulane kowe podo sampurna, kaya Ramamu ing swarga iya sampurna. Ini pencapaian. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita asal menyuruh, tetapi kita diberi karunia Roh Kudus untuk menolong supaya pencapaian itu berhasil. Apa gunanya saudara pencapaian itu? Supaya kita menjadi terang dunia, gunanya supaya kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendaknya. Supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita diposisikan di puncak seperti kota di atas gunung agar disaksikan orang banyak. Inilah orang Kristen yang benar, inilah orang Kristen yang setia. Nah, inilah yang disebut urip iku urup. Hidup itu menyala, tidak redup, apalagi mati. Yang kedua, saudaraku, hidup menyala itu terbuka dan mulia. Pelita yang menyala tetapi ditutupi gantang. Tadi sudah saya terangkan gantang itu apa? Gayung untuk penakar beras. Lalu apa jadinya? Nyala yang seharusnya terpencar kemana-mana meluas, karena ditutup, ya akhirnya gelap. Zaman itu untuk menyalakan pelita tidak mudah. Belum ada korek api. Pelita dinyalakan maksudnya supaya menerangi seisi rumah. Nah, dari gambaran ini kita mendapat makna apa itu pelita. Terang itu dimulai dari rumah. Terang itu dimulai dari rumah. Dari lingkungan keluarga. Terang itu tidak boleh ditutupi, apalagi ditutupi yang bukan tutupnya. Dari yang kecil diharapkan jadi besar. Yesus tidak berkata kamu jadilah terang keluarga, terang masyarakat, terang negara, terang dunia, saudara. Dengan kata lain, orang Kristen itu harus mendunia supaya dilihat banyak orang. Menjadi Kristen bukan lalu jadi orang yang eksklusif, tertutup. Bersaksilah, jangan takut dan ragu sekalipun Anda itu berbeda sendiri. Saya ingat kisah yang dialami seorang ibu Kristen yang hidupnya di kampung. Anaknya sampai bingung, saudara. Kenapa setiap kali ibu ini diberi uang selalu habis? Kemana itu? Kalau dilihat di rumah ya enggak beli apa-apa, tapi kok selalu habis. Makanya ya tidak banyak. Nah, setelah ibu ini dipanggil Tuhan, nah baru tahu bahwa ibunya itu adalah seorang Kristen yang hidupnya berbagi di kampungnya. Tidak segan-segan ibu ini selalu membantu tetangganya yang miskin, anak sekolahnya yang tidak bisa bayar sekolah dibayari. Sehingga ketika orang itu melayat jenazahnya, semua menangis. Seakan-akan ini ditinggal oleh ibunya sendiri.
Nah, inilah terang dunia. Ibu itu hidupnya menjadi terang dunia di kampungnya. Hidup terbuka untuk orang lain walaupun dirinya sudah tua, rezeki tergantung anak. Yang kedua, terang itu menyinari kegelapan. Apalagi di malam hari, saudara, rumah-rumah orang Yahudi itu sangat gelap. Karena hanya mempunyai satu jendela kecil dengan garis tengah kira-kira 30-40 cm saja. Dengan pelita yang dinyalakan, maka pelita itu menerangi seisi rumah tersebut. Nyala pelita tadi menolong orang-orang untuk bisa beraktivitas. Oleh sebab itu dapat dibayangkan bagaimana kalau sebuah pelita ditutupi dengan benda yang tidak semestinya. Nah, ruangan itu gelap gulita, saudara. Hidup itu menyala, urip iku urup. Untuk tetap menyala harus terbuka. Ketika nyala itu bisa menolong menerangi lingkungannya, hidup ini menjadi mulia. Saudara tidak perlu takut untuk berbeda dengan yang lain, karena Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi terang dunia. Hidup terbuka dan mulia. Seorang pemuda pulang kampung, naik kapal laut. Wah, malam itu terjadi badai, saudara. Pemuda ini mabuk laut. Tapi dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup. Ada orang jatuh ke laut, ada orang tenggelam. Wah, dia mau menolong juga, dia sendiri sedang mabuk laut. Tapi dia sempat keluar, lalu membawa lentera yang di kamarnya itu. Lentera itu kemudian digantungkan di sisi badan kapal. Ternyata lentera itu menyelamatkan pemuda yang tadi terjatuh ke laut. Penumpang itu yang jatuh ke laut itu besoknya bersaksi dan bercerita setelah badainya reda. Saya hampir saja tenggelam. Tapi pada saat yang tepat ada orang di kapal itu menaruh lentera di badan kapal. Lentera itu menyinari saya, sehingga seorang pelaut yang ada di skoci menyelamatkan saya. Tangan saya ditangkap dan saya ditarik ke dalam skoci. Saudara-saudaraku, menjadi terang dunia itu mulia. Lentera milik pemuda itu telah menyelamatkan seorang penumpang kapal yang hampir tenggelam. Apakah saudara hari ini masih menjadi orang Kristen yang terbuka dan hidup mulia dan terus menyala? Yang terakhir, hidup itu menyala jikalau kita membimbing orang lain melihat Tuhan. Hidup itu mulia, hidup itu menyala kalau kita bisa membimbing orang lain melihat Tuhan Yesus. Di awal saya sudah katakan bahwa wajah kita itu adalah suasana hidup kita. Wajah ceria, wajah susah, semua itu cermin dari apa yang ada di dalam diri kita. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Itu dengan kata lain, wajahmu itulah wajahku. Di wajahmu itu ada wajahku. Di langit Tuhan menempatkan matahari, bulan, bintang-bintang. Tapi Tuhan menempatkan anak-anaknya di dunia ini menjadi cahaya yang terus-menerus menyala siang maupun malam. Dengan cahaya yang tetap menyala, kita bisa membimbing, menuntun, menggandeng orang lain. Nah, ketika orang itu melihat kita yang bercahaya ini, maka orang akan melihat wajah Yesus yang adalah terang dunia. Dalam bahasa Jawa, wajah itu ada dua macam. Yang pertama itu kasar. Itu bahasa Jawa kasar itu wajah itu rai. Maaf saudara, orang kalau menghina orang atau mencemooh orang itu dia akan mengatakan raimu. Itu namanya wajahmu. Tapi yang bagus itu adalah yang kedua. Yang inggil itu pasuryan. Pasuryan itu wajah. Pasuryanipun padang nggih. Nah, wajahnya terang. Di dalam kata pasuryan itu ada kata surya. Surya itu matahari. Jadi orang Kristen itu harusnya wajahnya itu berwajah
matahari. Bukan seperti nyanyian itu, di wajahmu kulihat bulan. Itu adanya hanya malam. Itu bisa memedih, saudara. Di wajahmu kulihat yang ceria. Yesus Kristus. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Apakah sudah menjadi terang dunia atau kita malah menutupinya dengan dosa-dosa dan perbuatan yang tidak menunjukkan kita adalah orang Kristen yang benar? Kita tidak perlu pamer. Nilu, saya Kristen, terus pakai salib yang lebih besar dari ini. Sampai tidak bisa tegak jalannya begini. Saudara, seorang ibu turun dari mobil masuk ke toko. Membeli sesuatu semacam ya toko swalayan Indomaret, Alfamart gitu ya. Ibu itu melihat gerak-gerik seorang anak perempuan kecil yang mengambil barang tapi tempatkan kembali. Mengambil barang, lihat harganya, tempatkan kembali. Terus ibu itu mendekati. Sebenarnya mau beli apa toh nak? Iya bu, mau beli ini tapi uangku kurang. Sudahlah, mau beli yang mana? Tadi yang kamu kembalikan tuh ambil semua, nanti ibu yang bayar. Dibayari semua oleh ibu itu. Nah kemudian ibu itu pamit mau kembali ke mobilnya. Anak kecil perempuan ini sempat bertanya, apakah ibu adalah malaikat Tuhan? Oh bukan. Tanya lagi, apakah ibu adalah Tuhan Yesus? Ibu itu menjawab, bukan. Saya hanya suruhan Tuhan. Ibu itu hidupnya menyala, menerangi hati anak perempuan kecil itu, sehingga anak kecil itu bisa melihat wajah Yesus di dalam diri ibu yang murah hati. Saudara pernah melakukan yang seperti itu? Sampai orang lain dalam hati berkata, jangan-jangan dia orang Kristen. Wah kalau ini jelas berbeda. Hidup yang menyala itu selalu ingin membuat orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, buatlah orang lain itu berkata, aku sudah melihat Tuhan Yesus dalam diri Bapak, dalam diri Ibu, dalam diri saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Supaya iku podo sumurup marang tindak tandukmu kang becik, temah podo ngluhurake ramakmu kang ana ing swarga. Ingatlah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Wajahmu adalah wajahku. Terangmu adalah terangku. Itulah hidup yang menyala. Amin.